Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Video ini kita membahas terkait dengan afirmasi yang diberikan kepada para tenaga honorer, termasuk pada tenaga honorer yang tercecer dari pendataan database BKN yang dipastikan dapat mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024. Selain itu ada yang lebih penting terkait dengan kebijakan afirmasi, apakah semua tenaga honorer mendapatkan afirmasi pada seleksi P3K 2024 ini. Ayo kita simak secara lengkap di video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K dan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, tenaga non-ASN atau honorer yang tercecer, termasuk yang baru 2 tahun bekerja, dipastikan dapat mengikuti pendaftaran dan seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Namun pemberian afirmasi tetap harus mendasarkan lama pengabdian atau masa kerja. Ketua Umum Honorer Kedua Indonesia, Sairudin Anto, merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, baik daerah maupun pemerintah pusat, terhadap penyelesaian tenaga non-ASN yang nampaknya telah menemukan titik terang. Itu dilihat dari regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB, di mana dimulai dari Kemenpan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Kemudian selain itu ada juga Kemenpan-RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi pemerintah tahun 2024. Selain itu terdapat juga regulasi Kemenpan-RB nomor 349, dan nomor 349 ini mengatur terkait dengan pengangkatan honorer di fungsional kesehatan. Nah, rekan-rekan, ketiga regulasi tersebut ini dijadikan sebagai acuan untuk mengatur sistem dan mekanisme penerimaan seleksi P3K, tetapi masih ada yang kurang. Namun lanjutnya dari tiga regulasi tersebut, banyak hal yang tidak memberikan jaminan kepada para tenaga honorer, sebagai khususnya honorer K2 yang mayoritas memiliki masa kerja yang lama, bahkan ada yang sudah mau memasuki usia pensiun. Honorer K2 memang masuk prioritas, tetapi tidak ada jaminan semua akan diangkat menjadi P3K. Honorer K2 di tahun ini itu mendapatkan prioritas 1 bagi honorer kategori teknis administrasi. Honorer K2 mendapatkan prioritas 1. Artinya semua formasi yang disiapkan oleh pemerintah akan diprioritaskan untuk bisa diduduki oleh para honorer K2. Nah, beda halnya dengan honorer kategori guru dan kesehatan. Untuk guru sendiri, honorer K2 itu mendapatkan prioritas kedua setelah para pelamar P1, yang mana P1 ini adalah honorer yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi SKD tahun 2021. Untuk kategori dan jabatan fungsional guru, pelamar prioritas 1 merupakan prioritas pertama yang akan diangkat menjadi P3K di setiap formasi guru. Nah, untuk honorer teknis administrasi, honorer K2 merupakan prioritas pertama agar bisa mengikuti lowongan atau posisi yang dibuka oleh instansi. Bisa jadi menurut koordinator honorer K2 ini, honorer K2 ini masuk P3K paruh waktu karena tidak ada formasinya. Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah ada tidak formasinya. Karena memang untuk honorer K2 itu masih ada ribuan yang belum diangkat menjadi P3K. Persoalannya terkadang formasi yang ada tidak sesuai atau tidak sebanding dengan jumlah honorer K2 yang ada di masing-masing instansi. Nah, ini menjadi persoalan oleh karena memang meskipun honorer K2 mendapatkan prioritas pertama, akan tetapi harus juga didukung oleh jumlah formasi yang bisa
mengakomodir para honorer K2 ini. Nah rekan-rekan, kalau sudah P3K per waktu, otomatis kami tidak bisa merasakan gaji yang utuh dan berasa honorer saja, apalagi usia makin mendekati batas usia pensiun. P3K per waktu merupakan salah satu solusi yang memang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengakomodir para tenaga honorer yang tidak lulus atau tidak berhasil mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2024. Namun P3K per waktu ini juga belum bisa dan belum wajib dilaksanakan oleh instansi, oleh karena memang di Kemenpan RB diatur pengangkatan menjadi P3K per waktu itu merupakan salah satu solusi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah. Jadi kalimat dapat di sini artinya tidak mewajibkan seluruh instansi untuk mengangkat honorer yang tidak lulus pada seleksi P3K menjadi P3K per waktu. Sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu, Sairudin mendesak Kemenpan RB memberikan jaminan untuk honorer K2 dalam proses seleksi P3K 2024 agar bisa diberikan afirmasi berdasarkan lama pengabdian serta usia. Dia menegaskan bahwa honorer K2 tidak keberatan jika pemerintah mengakomodir seluruh tenaga non-ASN, termasuk yang baru 2 tahun bekerja di instansi pemerintah dan tidak terdaftar dalam pangkalan database kepegawaian. Namun, ia berharap skala prioritas penyelesaian harus tetap pada pertimbangan usia dan lamanya mengabdi. Jadi ini sebenarnya harapan dari koordinator honorer K2 ini yang berharap bahwa afirmasi atau tambahan nilai ini atau prioritas utama ini bisa diberikan kepada para tenaga honorer K2 asalkan didasarkan pada usia kerja dan syarat masa kerja atau lamanya pengabdian. Namun Sairudin berharap skala prioritas penyelesaian ini harus tetap pada pertimbangan usia dan lamanya mengabdi. Produk hukum, baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun surat edaran tentang pelarangan perekrutan tenaga non-ASN selalu diabaikan pejabat pembina kepegawaian karena tidak ada ketentuan yang mengikat. Jadi setiap waktu bisa angkat tenaga honorer sehingga jumlahnya terus bertambah seiring dengan kepentingan di setiap instansi. Nah ini sebenarnya menjadi persoalan oleh karena memang dari awal atau dari dulu itu penerimaan tenaga honorer itu sudah dilarang. Namun aturan ini tidak mengikat sehingga para pemerintah daerah masih saja mengangkat para tenaga honorer sehingga hal ini yang menyebabkan persoalan tenaga honorer ini tidak selesai. Nah rekan-rekan sekalian, demikian informasi kali ini terkait dengan afirmasi yang diberikan kepada honorer K2 diharapkan bisa berdasarkan masa kerja maupun syarat usia agar supaya bisa memprioritaskan para honorer yang memang memiliki masa kerja yang lama dan usia yang sudah hampir pensiun. Demikian informasi kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.